Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin pelaris adalah kekuatan jahat yang diperoleh dari makhluk halus. Jin pelaris akan membuat makanan maupun warung jadi lebih laris. Salah satu ciri warung makan yang pakai jin pelaris ialah rasanya jadi bikin nagih. Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya mendapatkan informasi yang utuh. Namun, sebelum video ini saya lanjutkan, alangkah baiknya jika teman-teman semua luangkan waktu sejenak, ringankan tangan bagi yang belum like dan subscribe. Silahkan tekan tombol like dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya doakan semoga teman-teman semua sehat, panjang umur, dan banyak rezekinya. Amin. Jika ada warung makan yang menggunakan jin pelaris, maka mereka akan membuat suatu perjanjian kepada makhluk halus. Tidak sedikit penjual yang merasa putus asa akan jualannya. Lantas, mereka merekrut jin pelaris agar jualannya bisa cepat laku. Cara yang tidak lazim ini digunakan oleh warung makan di Indonesia hanya karena ingin laris dengan instan. Agar kamu terhindar dari makanan yang menggunakan jin penglaris, ketahui ciri-cirinya. Ciri-ciri yang pertama adalah kuah makanan tidak stabil. Ciri pertama dari warung makan yang pakai jin pelaris adalah kuah makanannya tidak stabil. Maksud dari kuah makanan yang tidak stabil adalah tidak segar. Tidak seperti makanan rumahan, warung makan yang pakai jin penglaris makanannya tidak segar. Ciri yang kedua, aroma makanannya menyengat. Ciri kedua, aroma makanannya menyengat. Warung makan yang menggunakan jin pelaris akan menyajikan makanan dengan aroma yang menyengat. Aroma ini biasanya tidak lazim seperti aroma makanan yang biasa. Ini menandakan bahwa makanan itu menggunakan jin pelaris. Ciri yang ketiga adalah makanan yang disajikan oleh warung makan rasanya bikin nagih. Rasa nagih ini benar-benar tidak wajar. Frekuensi ingin makan di tempat itu tampak berlebihan. Ini menandakan bahwa makanan itu menggunakan jin pelaris. Ciri yang keempat adalah bahan makanan yang digunakan tidak lazim. Tidak seperti makanan yang biasanya, warung makan akan menyajikan makanan dengan bahan yang tidak lazim. Ini menandakan bahwa makanan itu menggunakan jin pelaris. Beberapa di antaranya kain pocong. Kain pocong akan dicampurkan dengan kuah makanan. Kedua, air liur pocong. Jika tidak berdoa terlebih dahulu sebelum makan, maka pocong akan memberikan liurnya agar rasa di dalam makanan enak. Ciri yang kelima, warung makan ramai tapi tidak lazim. Warung makan akan selalu ramai, akan tetapi tidak lazim. Di jam-jam tertentu, warung makan akan tutup dan selalu demikian. Pernahkah kamu melihat kondisi ini pada warung makan? Ciri yang keenam adalah ketika dibawa pulang, rasa makanan berbeda. Ketika makanan dibawa pulang dari warung makan, rasa makanannya berbeda. Makanan akan terasa lebih nikmat ketika dimakan di tempat. Sementara ketika dibungkus dan dibawa pulang, rasa makanan akan jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena makanan melewati tempat-tempat yang membuat kekuatan dari jin penglaris berkurang. Ciri yang ketujuh adalah toko akan tutup dan buka di hari-hari tertentu.
Pemilik warung makan memiliki aturan dan larangan tertentu. Salah satunya, ada hari-hari tertentu yang membuat toko akan tutup maupun buka. Tidak hanya hari, toko memiliki aturan akan buka maupun tutup di jam-jam tertentu. Jika diteruskan, maka akan melanggar pantangan. Ciri yang kedelapan adalah pemasak atau pengeracik makanan harus pemiliknya sendiri maupun orang tertentu saja. Aturan berikutnya yang harus dipatuhi oleh pemilik warung makan adalah pembuat masakan. Pembuat masakan harus pemiliknya sendiri. Jika tidak pemiliknya sendiri, ada orang-orang khusus yang dipercaya untuk memasak makanan. Jika tidak mengikuti aturan, maka rahasia mereka akan terbongkar. Ciri yang kesembilan, letak toilet. Di warung makan ada toilet yang tidak bisa dibuka atau bersebelahan dengan tempat bahan makanan disimpan. Hal ini justru akan membuat bahan makanan terkontaminasi dan tidak menyehatkan. Jika kamu ke tempat makan dan menyadari hal ini, berhati-hatilah. Bentuk-bentuk jin makanan. Yang pertama, jin bisa berupa asap. Yang kedua, jin bisa berupa pengasihan, bukan jin pelaris. Jin pengasihan dibantu dengan kaki yang dicelupkan ke makanan, bahkan kaki yang berkoreng. Hal ini akan membuat orang yang makan menceritakan kepada orang lain kalau makanan yang ia makan rasanya enak. Yang ketiga, jin dari celana dalam. Celana dalam ini biasanya sudah dipakai lalu dicelupkan ke makanan. Yang keempat, jin tanah kuburan. Tanah kuburan akan ditaburkan oleh orang lain yang berniat jahat dan ingin menghancurkan si pemilik warung makan. Tidak jarang, konsumen yang ingin makan di warung makan itu melihat warung tutup, padahal sebenarnya buka. Jika ingin terhindar dari warung makan dengan jin pelaris, caranya adalah berdoa. Jika tidak didoakan dulu, seperti langsung dimakan atau difoto terlebih dahulu, maka sosok makhluk halus akan mendekat dan meludahi. Tapi, saat didoakan, maka makanan akan diselubungi oleh kekuatan baik. Meski rasanya jadi tidak seenak ketika diludahi oleh jin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.